Oke, sekarang udah. Udah. Sekarang kita wawancara sama Viko Fariza. Kedua kalinya. Waktu yang kemarin datang habis photoshoot MLI. Sekarang mau photoshoot MLI. mau photoshoot MLI. Iya. Kemarin gue lihat Instagram lo yang lo stand up gunting-guntingin ATM. Itu stand up di mana? Karawang, Jing. Itu kartu ATM yang nggak kepake emang udah. Iya, temen saya ada yang target, Ah, suruh orang bikin akun. ah, Sudah saya bikin. ah, Terus ATM-nya jadi, tapi kan saya nggak pakai ATM itu. Kebetulan sponsor acaranya ada bank lain. Oh, saya gunting-gunting aja di panggung yang gitu. Nge-entertain orang sponsor. Iya. Kemarin lo ke gapnya tuh gimana sih proses ke gapnya? Wah, itu lumayan bercerita itu, Cing. Lumayan jadi sebuah cerita karena ada setupnya dulu, Cing. Gimana? Jadi saya tuh lagi ngisi acara Maaf Saya Tertangkap tuh. Iya. Jadi kan Coki bikin tour dulu. Terus Cokinya ketangkep. Akhirnya tiketnya kan udah pada laku. Emily bikin acara penggantinya lah. Anak-anak rame-rame suruh ngisi. Namanya Maaf Saya Tertangkap. Finalnya tuh di Jakarta. Pas di Jakarta saya ngisi juga. Pas saya ngisi, ternyata, Cing, ada orang pengikut stand up banget, Cing, dia, Cing. Dari Stand Up Fest 2014 dia udah datang, ya. Datang terus segala macem. Terus orang nih ngincer, Cing. Dia ngikutin konten-konten ngobrol orang di YouTube itu semuanya dia tahu. Dia tahu, jadi dia ngincer yang kira-kira komik ada kans buat make atau buat relapse. Jadi sebelum ngincer saya, dia tuh udah masuk ke Pras Teguh, Cing. Nggak, ini orang apaan? Kok kerjanya ngincer? Emang cepu? Ini orang, ini ponakannya Papa Royce, Cing, yang punya Star Vision. Ini nggak apa-apa diomongin ya? Aman sih. Aman ya? Okay. Ponakan, soalnya setelah saya ketangkep, Rispo sempat ngomong sama Papa Royce, Pak, ini gimana? Adek saya diituin sama ponakannya Bapak. Ya Rispo, jangankan adek kamu, keluarga kita juga diginiin sama dia gitu. Iya, oke. Jadi gitu. Terus ini orang ponakan Papa Royce. Nah, dia pertama ngincer Pras tuh. Karena kalau konten-konten ngobrol gini, Pras ada suka pernah bahas pakai barang kayak gitu. Dia ngincer Pras. Dia bahkan tahu Pras ibunya habis meninggal. Terus Pras punya niat buat bikin masjid. Nah, dia masuk ke Pras sebagai kontraktor, Cing. Saya kontraktor, ayo kalau mau bikin ini gitu. Terus si Pras, apaan sih ini orang nggak kenal nggak apa, tiba-tiba nawarin kayak gini, aneh gitu. Terus ajak nongkrong, suka foto-foto gele, sinte gitu. Dia? Kirim gitu? Dikirim ke Pras. Wah, kacau. Terus? Pras takut, nggak mau. Ke Gilbas, orang ini ke Gilbas juga nyoba masuk, Cing. Ya Gilbas? Iya. Orang ini ke Gilbas nyoba masuk, dia masuknya ke Gilbas sebagai kolektor action figure. Karena dia tahu dia ngulik banget berarti ya? Parah, Cing. Iya. Orang pas saya abis keluar, terus kan saya datang ke tempat Om Deddy. Nah, di tempat Om Deddy kan si Gilbas nanya-nanya kan ceritanya gimana gitu. Saya ceritain kayak gini-gini. Oh, ini orangnya. Anjir, pernah ngechat Gilbas ternyata, Cing. Pernah ngechat Gilbas. Gilbas bingung. Anjir, dia punya nomor gue dari mana ya gitu. Sebingung itu. Uus juga dia coba masuk lewat Uus gitu. Terus anak-anak pada takut, pada nolak semua. Ke saya, Cing. Ke saya nyoba masuk. Nah, masuknya tuh lewat Ebel. Masuknya lewat Ebel. Di acara Maaf Saya Tertangkap itu dia cecetan sama Ebel. Terus bilang, temuin gue sama Viko, gue kasih lu 5 juta. Gitu, Cing. Dikasih si Ebel.
Saya Dia dikasih duit nggak, Ebel? dikasih, Cing. Buset, semodal itu ya? Pertama sih Ebel nggak percaya, Cing. Nggak mungkin Bang, masa ketemu Viko saya dikasih 5 juta gitu. Emang aja Alwi. Makanya. Iya. Si Ebel nggak percaya, di DP, Cing, 2,5 juta. Ditransfer. Gila niat banget itu orang. Ditransfer ya. terus ketemu sama Ebel, dijemput di bawah, dikasih duit cash lagi 2,5 juta lagi si Ebel. 5 juta lah tuh Ebel dapet, ketemu sama saya. Nah di situ dia setup, Cing, kayak ngomong-ngomong, saya pengusaha ini tinggal di Garut gini gitu, saya ponakan Pak Parwes gitu, tapi saya benci sama paman saya gitu. Wah, kata saya, terus kenapa cerita ke gua nih, gitu, masalah keluarga lu. Nah ternyata itu setup, Cing. Ternyata itu setup, kita follow-followan di IG, tukeran kontak. Udahlah, saya kelar acara, pulang, set. Jadi dia di situ cuma nunjukin dirinya doang, gitu apa? Dia ngasih tahu dia pakai mobil mewah, pakai barang-barang bagus segala macem. Dia nunjukin bahwa dia orang kaya lah di situ, gitu, buat ngeyakinin saya. Set, nggak lama, seminggu setelahnya, tiba-tiba dia ngechat, Viko, saya udah punya modal nih buat bikin film, karena saya benci sama paman saya mau ngalahin dia. Saya aslinya bisnisnya properti, tapi saya mau juga nih masuk ke bisnis film gitu. Saya lihat kamu bisa nulis skenario gitu segala macem, kamu deket juga sama orang-orang di skena film gitu. Mau nggak kita kerjain project ini bareng gitu? Kata saya. Itu jam 2 malam, Cing. Jam 2 malam kata saya. Ya, ayo boleh aja Om gitu kan, saya bilang gitu. Oh dia udah tua nih? Tua, Cing. Gila. Gitu ya. Iya, ayo boleh aja Om gitu. Yaudah kamu kesini sekarang gitu. Sekarang? Iya kata saya. Jam 2 itu? Jam 2 banget nih kata saya gitu. Terus emang nggak bisa besok aja gitu? Udah ini sekarang aja gitu. Mumpung ini pagi nih, kalau menjelang pagi gini otak kita lagi fresh gitu. Kata saya fresh kalau bangun tidur, kalau belum tidur kan begadang. Gitu. Terus ya udah ganti video call, Cing. Ganti video call. Saya dibukain duit sekoper, Cing. Nih saya udah siap dananya. Wah, jam 2 malam. Tapi sekoper sih saya samperin sih. Gila, itu sekoper ya? Sekoper, Cing. Iya. Gokil. Saya samperin. Di daerah mana tuh? Di hotel udah lagi di hotel ya? Oke. Karena dibilang dari Garut ya? Oke. Di daerah pusat. Saya samperin ke sana, ngobrol lah tuh, ngomongin ide gitu. Terus pas ngomongin ide tuh saya percaya karena kita bantah-bantahan, oh jangan kayak gini gitu. Iya kayak gini gitu. Sampai akhirnya kita setuju, terus oke, iya kita bikin yang modelnya kayak gini gitu. Terus udah deal, salaman, Cing. Salaman, set. Oke, besok pagi saya bikinin kontraknya gitu. Oh siap nih, kata saya, cair. Kata saya kan. Iya kan. Terus saya cair nih, terus tiba-tiba dia ngeluarin tuh dari tas. Ini karena kita udah deal, kita rayakan lah, kata dia gitu. Wah, kata saya. Saya lihat, anjir, itu dia barangnya. Iya. Itu dia barangnya. Terus saya, yang di koper, bukan? ini gimana ya, kata saya. Entah kalau saya tolak nggak deal. Iya. Udahlah, okein aja lah buat pikiran saya, nge-entertain dia lah gitu. Udah nemenin dia mabok gitu kan. Udah saya pakai lah di situ. Kan pakai barang itu puyeng ya. Terus pagi-pagi pulang saya jam 5 lah, setengah 6. Saya jam setengah 6 pulang. Dibawain, Cing, sebungkus sama dia. Isi 30 batang gitu lah. Ya kata saya, wah. Saya kan, itu kan kondisi saya udah clean 2 tahun, Cing. Oh ini baru pertama kali pakai juga? Baru pertama kali pakai lagi, Cing. Kondisi udah clean 2 tahun. Jadi saya begitu pakai sebentar aja sedikit tuh udah kepusingan. Kalau dulu saya seneng banget dikasih segitu. Ini kondisi baru pakai lagi, saya kepusingan kan. Dibawain sebungkus 30 batang. Saya bilang, wah nggak usah Om, kebanyakan gitu. Terus akhirnya dikurangin sampai jadi 5 batang. Saya bawa pulang, di jalan sambil di mobil saya pakai, di rumah, nyampe rumah sebelum tidur saya pakai. Adalah sisa 2 batang, Cing. Sisa 2 batang, terus kan orang rumah kan
taunya saya udah clean kan. Iya. Akhirnya saya nggak mau kelihatan lagi pakai depan orang rumah. Terus saya bangun tidur mau make, saya suruh, kan di kamar saya ada saudara saya. Saudara saya suruh pura-pura beli bakso. Lu beli bakso dulu sono gitu. Karena saya mau make. Di Bogor belinya dia. Jauh-jauh. Pas dia jalan ke depan, nah itu Cing, dateng rame Cing. Ada 6 orang lah. Oh. Datang rame ada 6 orang, tapi karena datangnya santai, ibu saya yang nemuin, istrinya bokap saya yang nemuin pertama, istrinya bokap nemuin, nyari Viko gitu. Oh iya tuh di belakang gitu. Datang, saya ngelihat ke depan, ini barang udah saya pegang Cing, udah saya pegang, set. Udah mau saya pakai kan kalau saudara saya keluar, set. Ngeliat orang, iya kata saya dia. Iya. Pak Viko gitu, ya Pak gitu. Ini ada laporan, ya Pak, udah Pak di kamarnya Pak gitu. Atau Pak Viko makin lagi, iya Pak, udah di kamarnya Pak gitu. Karena saya udah tahu kan, udahlah nggak usah bertele-tele lagi, udah dia pada masuk kamar, nanya barang mana? Nih di tangan saya, nih sisanya di mana gitu. Udah tuh yang sisa sebatang lagi saya kasih lagi ke dia. Udah ini doang gitu. Percaya langsung, berarti dia emang tahu ya. Oh dia cuma bawa segini gitu. Kalau dia nggak percaya digeledah lagi, alah nggak mungkin ya. Oke. Terus? Udah gitu, ya udah saya dibawa ke Polda. Di jalan mobilnya sempet overheat dulu. Oke, ada polisinya. Iya. Sejalan lah sampai Polda. Ya 1-2 hari kemudian beritanya naik. Pas beritanya naik ini, orang yang jebak saya pakai ngechat ngirimin foto saya sama dia. Saya di sana sempat foto dulu kan sama dia. Ngechat, ngirim gambar foto saya sama dia. Terus pakai caption ngeledek Jing. Salam pelatih timnas Indonesia. Anjing Sinte, gokil. Anjay pakai. Abis nyepuin ngeledek. nanti abis syuting saya tunjukin chatnya masih ada. Foto saya sama dia masih ada. Sekarang pernah ketemu lagi sama orang itu? Enggak, abis itu langsung di blok, Instagram di blok, WhatsApp di blok. Oh. Deh, kayak begitu ya. Bener-bener ya kayak begitu. Nah pas waktu itu di profiling sama Om Ded, saya bilang tujuannya apa kan? Maksud saya, karena kayaknya bukan duit Cing. Kalau duit kan sebenarnya dia orang kaya, dan ya saya juga maksudnya nggak keluar duit gitu. Jadi kalau katanya sih waktu di profiling orang ini ya pebisnis supaya lancar, izin-izinnya gampang. Terus kayak dia nyetor info gituan ke polisi. Iya. Bisa begitu ya orang ya. Padahal gue pengen nanya tadi, lo tuh relapse kenapa gitu? Apa penyebabnya yang bisa jadi edukasi buat masyarakat? udah kerangkum semua kan. Makanya saya bilang panjang. Iya ya. Gitu ya. Jadi relapse tuh lo bukan karena kepengen ya, maksudnya kan ada orang ya, dulu misalnya gue suka relapse tuh karena gue sok-sokan, begitu udah berhenti berapa lama, terus ngerasa udah bisa ngehandle, cobalah akhirnya pakai lagi. Nah lo relapse kemarin bukan karena gitu ya? Bukan karena itu Cing, ya. Karena menurut saya barang yang saya pakai itu juga maksudnya badan nggak minta, nggak nagih gitu segala macam. Adiksi secara fisik ya? Iya. Nah waktu dari awal-awal pakai terus pasti pernah coba berhenti terus relapse. Pernah. Itu gara-gara apa? Itu gara-gara udah punya duit lagi Cing. Oh berhenti lah dalam keadaan gak punya duit. Berhenti dalam keadaan punya utang malah. Saya kerja setiap hari Cing. Kerja setiap hari. Tapi utang. Iya tapi tiba-tiba punya utang tuh. Pas saya mikir-mikir ini aneh, dan yang aneh saya tuh ngutangnya, saya inget banget saya ngutang sama Pak Ajis 2 juta kalau nggak salah. Sama saya ngutang sama Rispo. Anjir, Rispo orang yang biasa saya biayain Cing. Terus tiba-tiba saya pinjam duit sama Rispo, terus saya tertegun tuh pas kok gue pinjam duit sama Rispo ya. Jadi waktu itu tuh kondisinya
di rekening nggak ada duit. Terus saya tahu ada kerjaan kapan. Nah kalau duit kerjaan ini turun, saya udah tahu saya buat bayar siapa? Buat bayar barang yang mana. Iya. Jadi kayak gitu terus sampai akhirnya kalau ada kerjaan-kerjaan yang cairnya telat, akhirnya saya jadi minjem gitu ke anak-anak. Nah pas minjem itu tuh saya gila ini, kok bisa sampai manage-nya parah banget berarti gitu. Saya pernah sampai di kondisi saya berhenti ngerokok 8 hari cing, gara-gara nggak punya duit. Jadi saya di rumah aja, terus papa saya bingung ngeliatin saya kan, lu ngapa di rumah aja gitu, nggak keluar, nggak punya duit gitu. Terus dikasih duit sama papa saya 1,5 juta apa dikasih tuh. Tapi itu duit nggak saya beliin rokok, emang saya buat ya udah buat makan aja gitu. Saya nggak ngerokok, diajak nongkrong sama temen, saya datang nongkrong terus tanya ngapa lu nggak ngerokok gitu, nggak punya duit gue, ya udah gue beliin. Ini bukan masa beliin, ini gue lagi menyiksa diri gue lagi ngehukum diri gue sendiri karena anjing kok bisa gue sampai nggak bisa manage uang segitunya gitu, buat ngerokok aja nggak bisa anjir gitu. Di situ udah saya berhenti, terus banyak lagi kerjaan, kata saya banyak kerjaan, terus saya beli tanah, saya beli rumah, udah saya beli mobil nih, udah semua nih kata saya. Coba lagi kali ya, gitu. Terus coba lagi, suram lagi gitu, cing. Iya. Memang karena berhentinya karena nggak punya duit, memang apa ya? Kans untuk relapse-nya makin gede begitu kita punya duit. Iya. Dibanding orang yang udah kepentok gitu. Nah relapse yang berikut, cuman make sekali lagi. Sekali langsung ditangkap. Itu kayak teman rehab gue dulu, dia baru make 2 bulan ketahuan rehab 2 tahun. Kata teman-teman gue, lo belum ngerasain Saka udah direhab kan. Tapi Jing, kalau ditanya marah apa enggak gitu, kalau ditanya kesel apa enggak, saya nggak marah dan nggak kesel sih Cing, karena bisa. Karena sebenarnya kan emang saya udah clean 2 tahun kan. Iya. Saya udah clean 2 tahun. Tapi papa saya tuh ngerasa takutnya di tubuh saya masih ada zat-zat yang aneh-aneh. Iya. Jadi papa saya emang sering banget minta saya buat rehab. Oke. Di kurun waktu 2 tahun itu? Iya, dalam waktu 2 tahun itu ketika saya clean itu, papa saya sering minta saya buat datang ke rehab atau periksa segala macam atau ada apa gitu. Terus saya mikir, wah kalau di rehab nanti yang cari uang di rumah siapa gitu kan. Jadi terus saya kan udah di kondisi clean 2 tahun, saya ngerasanya saya udah berhenti make. Ternyata pas ada godaan kayak gitu, godaan uang kayak gitu, saya mau pakai lagi gitu. Terus saya bersyukurnya itu kejadian ketika di momen-momen sekarang di mana saya masih single, belum punya banyak tanggungan kecuali keluarga. Ini akan jadi langkah saya buat stop dan nggak ngulang lagi dengan iming-iming apapun gitu Cing. Menurut saya ya, itu yang sekarang terjadi tuh menurut saya itu gitu. Karena sekarang nih saya ditawarin pakai lagi nih, terus dibilang ini lu kalau lu pakai ini lu masuk surga, saya nggak mau Cing. Jangankan duit gitu, saya kalau ditawarin ini lu gue jamin masuk surga gitu, enggak, saya nggak mau gitu. Orang di iming-imingi dapat duit sekoper malah ngeluarin duit sekoper ya. Iya. Ya duit rispo sih. Aduh, iya. Tapi memang ini maksudnya lo cepat dapat ngambil hikmahnya itu pas kapan? Awal pasti ada kesel dong. Wah, kenapa sial itu kayaknya ya. Ya sial yang nggak punya kontrol diri yang kuat. Iya. Itu aja sih. Kalau ngambil pelajaran yang cepet tuh karena selagi ditangkep dan direhab kan nggak ngapa-ngapain nih Cing. Iya. Nggak ngapa-ngapain, terus kalau dibawa bete ya kitanya akan bete gitu. Kalau dibawa rungsing, dibawa marah-marah ya kitanya akan kalut gitu, kacau pikiran kita. Nah menurut saya momen saya untuk berpikir jernih tuh ya pas ditangkap dan direhab itu Cing. Ya. Jadi sebenarnya kalau direhab itu diapain sih? Kok di tempat rehab itu? Diajarin
bersosialisasi dari ulang sih Cing, kalau menurut saya dibikin kayak anak kecil lagi. Kayak kita dipaksa disiplin, bangunnya pagi, kelar bangun pagi, hal-hal kecil yang kita rasa di rumah nggak penting kayak beresin kasur, ngelipet baju, ngebersihin alat mandi kita sendiri, hal-hal kayak gitu yang diterapin lagi di sana Cing. Terus ketika nggak disiplin ada hukumannya gitu, disuruh nulis di kertas 10 lembar, saya akan berjanji untuk lebih disiplin kayak gitu. Terus kayak atau disuruh madep tembok sejam diem gitu. Nah itu siapa yang berwenang ngasih hukuman itu? Ada konselornya. Oh, oke. Ada konselornya, tapi yang ngelaporin bahwa kita melakukan pelanggaran adalah ketua kelasnya. Ketua kelasnya itu coki, makanya saya nggak pernah dilaporin. Jadi saya nggak pernah dihukum. Coki ketua kelas. Coki ya. ketua kelas, sebelum coki Anji. Ardito enggak, dia netizen aja kayak saya dia. Maksudnya ada pengobatan nggak di sana secara fisik? Iya pengobatan, karena kan baru masuk terus kayak diambil darah terus dites lihat ada kandungan di dalam darahnya semana gitu, itu yang coba dibersihin, terus di konsumsinya makanan sehat doang gitu selama 6 bulan di sana ya kayak gitu. Detox. Maksudnya ada orang nggak ada masuk yang di sana yang masih aktif nggak? Banyak Cing. Jadi masih sakau gitu maksudnya? Banyak. Nah begitu masuk sana apapun jenisnya, apapun drugsnya emang di detox dulu Cing, 7-15 hari. Terus dilihat perkembangannya pas di detox, kalau udah dirasa udah bisa bersosial baru dia turun ke yang rehab biasa. Oh, detoxnya apa tuh? Terapinya diapain? Obat aja sih. Obat aja? Iya, obat. Putau masih ada guys ya? Kaget Putau di situ? Ada satu waktu itu. Masih ada Putau ya? Ada, terus di detoxnya tuh dia dikasih Putau lagi Cing. Iya, kodein ya? Kodein ke Putau sintetisnya lah. Iya, sintetis ya. Supaya tidak rasa sakit gitu ya? Iya, karena dia kesakitan banget gitu. Oh masih ada ya? Masih ada, satu doang saya waktu kemarin. Nah programnya berapa lama? Program dasar lah, ini udah kelar rehab gitu. Ada berdasarkan waktu atau berdasarkan ada penilaian? Ada penilaiannya pertama secara medis, terus secara psikologis juga gitu. Jadi dari awal kayak udah kelihatan ini akan direhab 3 bulan gitu, ini akan direhab 6 bulan gitu. Dari awal udah di analisa dulu ini perlunya berapa lama gitu. Setelah keluar hasil dari medis dan psikologisnya. Nah kalau waktu saya di sana secara medis aman, di dalam darahnya juga nggak ada kandungan yang aneh-aneh. Terus secara psikologis juga aman-aman aja. Masalahnya pas saya ngejalanin rehab, tuh saya tuh berubah Cing, jadi orang yang pendiam. Jadi orang yang nggak banyak ngomong kayak gitu-gitu. Nah ternyata kondisi-kondisi kayak gitu, keadaan-keadaan kayak gitu tuh itu yang diperhatiin sama suster-suster dan dokter penanggung jawab di sana. Diperhatiin sama suster dan dokter. Ternyata saya bermasalah tuh kalau jadi pendiam gitu. Secara kejiwaan? Iya, dianggapnya secara mental. Akhirnya saya ditambahin obat lagi. Oh obat ininya terapinya? Ditambahin obat, terus kena psikotes lagi gitu. Udah gitu psikotesnya kayak itu tuh kayak ada 600 soal kali ya. Iya, yang banyak-banyak gitu ya. 600 soal, terus soalnya tuh kayak gitu, misalkan ada berulang gitu kan. Iya. So, nomor 7 ada pertanyaan, seberapa sering Anda terpikir untuk bunuh diri gitu. Saya jawab nggak pernah kan. Terus begitu masuk ke nomor 30 gitu ada pertanyaan lagi. Seberapa sering Anda berpikir untuk bunuh diri? Kata saya, sebelum psikotes sih nggak pernah nih. Gitu. Cuman begitu psikotes saya baca nomor 7, saya udah sekali nih. Pas nomor 30 pertanyaan ini lagi. Kayak ngasih ide ya? Iya, jatuhnya 2 kali. Aneh bener, udah gitu saya nyebelin juga kan. Di sana gitu saya dibilang pendiam, maksud saya ya saya kan harus mencoba untuk berpikir jernih, saya juga harus
merenungi kesalahan saya gitu, terus begitu saya jadi pendiam saya disalahin, padahal pagi-pagi tuh saya dikasih obat penenang, Jing. Setiap pagi. Kalau setiap malam saya dikasih obat tidur. Ya kan lemes ya. Iya. Gitu, iya, saya jadi pendiam, saya yang disalahin. Kan obatnya dari sampean. Padahal kalau dilihat dari track recordnya ya, maksudnya lo ke Gap itu baru pertama kali lagi pakai, terus kondisi kejiwaan juga 2 tahun lagi ya stabil lah gitu ya. Iya. Terus kenapa harus dikasih obat? Ya nggak ngerti juga sih, cuman intinya saya pernah minta diberhentiin obatnya, Cing. Saya pernah minta diberiin obatnya karena saya ngerasa nggak butuh, karena bahkan Coki pun yang dosis pemakaiannya tinggi nggak minum obat itu, Cing. Si Coki aja nggak minum obat itu. Terus itu tuh obatnya saya lihat di sana tuh buat orang-orang yang sering ngamuk, Cing, yang sakau ngamuk gitu. Kok saya disamain sama mereka gitu. Makanya pernah saya minta, udahlah saya nggak usah minum obat ini. Cuma ditunjukin surat, nih tapi keluarga kamu udah tanda tangan. Saya lihat, anjing Rispo tanda tangan untuk saya pemakaian obat ini. Pas Rispo datang jenguk, lu ngapain tanda tangan gua minum obat gitu. Lah itu obat, gua nggak baca. Goblok Rispo. Aduh, Rispo. Iya. Menurut saya yang lebih butuh obat ini Rispo sih. Ya. Rispo skrip aja nggak baca yang buat dia, apalagi yang buat orang. Oh dia kalau syuting nggak baca skripnya. Ya ampun. Oh begitu. Tapi punya hak untuk, maksudnya hak untuk obat yang masuk ke dalam tubuh kita itu bukan kita yang nentuin di saat kita di rehab itu. Lo nggak dikasih, ini kita kasih obat untuk ini ya gitu. Nggak ada konsul lo nya tuh nggak ada. Ya saya karena waktu itu ngerasa salah dan ngerasa diurusin keluarga, ya udah saya serahin ke keluarga aja gitu. Cuman kebetulan keluarga yang ngurus bukan orang yang tepat sih kebetulan gitu. Karena si Rispo aja sih. Mungkin kalau kakak saya yang lain gitu yang lebih teliti sih kayaknya bisa-bisa aja. Kata Rispo ya diapain aja lah, yang penting sembuh gitu. Iya. Coba. Berapa lama ya konsumsi itu? Dan akhirnya berhenti setelah lo minta berhenti? Enggak berhenti. Di sana minum terus pas di saya pulang. Lu berapa lama sih? 6 bulan ya? 6 bulan. 6 bulan. Sempat berhenti nggak pakai obat itu? Di sana enggak. Nah pulang saya masih dibawain, itu yang nggak saya minum. Oh. Setelah itu ada nggak? Kalau dulu setahu gue ya, kalau lagi habis rehab terus ada namanya aftercare. Aftercare masih diurusin nih sama panti rehabnya. Suka ada pertemuan, suka ada ya apa namanya sharing antara mantan-mantan gitu. Nah kalau yang ini kan rehab negara ya? Iya. Ada itunya nggak? Program itunya nggak? Sebenarnya itu program sendiri karena setelah program di sana ada lagi kalau untuk beberapa case rawat jalan tuh kayak sebulan sekali datang ke sana, nanti dikasih obat yang buat 1 bulan gitu. Terus kalau aftercare yang kumpul lagi terus sharing gitu sih nggak ada sih sejauh ini. Iya. Ada setelah rehab cuma ada program rawat jalan aja kalau dirasa masih butuh. Dan obat ininya dikasihnya ya. Tepat nggak menurut lo? Kalau kata gue enggak ya. Karena dikasih obat itu, apalagi dengan kalau kondisi kasusnya lo ya. Iya. Kayak udah nggak perlu. Yang perlu tuh sharing ya sebenarnya, ketemu sama orang-orang yang tapi difasilitasi gitu. Emang nggak ada ya? Nggak ada di sana. Harusnya waktu dia rehab mana ya? Gue ada tuh. Karena menurut mereka memang yang harus di situ jiwa kita gitu. Lo relapse kan kalah bukan karena nagih badan. Iya. Kalah sama iming-iming yang gitu-gitunya kan harus dikuatin gitu. Di kita belum ada ya kayak gitu ya. Jadi banyak orang yang relapse pantas. Iya. Mungkin di rehab swasta yang lebih mahal, bayar programnya lebih bagus, lebih care kepada masing-masing individunya, mungkin berjalan yang kayak gitu, Cing.
Kalau yang rehab ini enggak ya? Di yang rehab saya enggak. Udah kelar aja nih, begitu Udah ini. kelar ya. Nggak ada ketemu ini sama sesama gitu, reunian. Ketemu Coki masih saya. Tapi Karena kan, temen. Iya. Beda inilah, beda genre lah maboknya. Maboknya beda genre sama yang setipe. Satu genre mabok gitu. Waktu saya direhab tuh nggak ada yang direhab karena sinte sih, Cing. Nggak ada kasus yang sinte. Gele, paling gele. Sabu. Kalau sinte itu masuknya apa sih undang-undangnya? Psikoterapika atau narkotika? Psikotropika. Psikotropika ya, karena itu obat-obatan ya? Iya. Masuknya ke psikotropika bareng sama sabu berarti gitu-gitu ya? Iya. Terus kelasnya juga bareng sama sabu. Nggak satu. Oh jadi apa ancamannya juga sama, penanganannya juga dianggap sama ya? Nah itu stres banget saya pas di Polda gitu. Saya masih belum ditentuin kan putusannya gimana, rehab atau jalanin hukuman kayak gitu. Terus berita yang beredar gitu di internet gitu kayak Viko terancam 4-12 tahun ya. Allah kata saya. Saya pulang pohon durian saya udah gede nih di rumah. udah panen 3 kali ya. Gara-gara video call duit sekoper. Iya. Aduh. 4-12 tahun. Nah, sekarang apa yang lo bilang nih kalau ditawarin lo pakai ini juga masuk surga, gue nggak mau lagi. Pakai apa motivasi apa yang ada di lo gitu? Karena begitu saya clean 2 tahun kemarin tuh hidup saya berjalan lancar. Dan asik banget, Cing, gitu. Iya. Maksud saya proyek kanan kiri semua saya ambil, semua saya kerjain, terus semua klien seneng gitu, saya juga seneng. Sosialisasi saya bagus, nongkrong saya seru gitu, terus ya keluarga saya memang kayaknya di keluarga kan saya doang yang bandel gitu. Jadi begitu saya nggak macem-macem ya udah keluarga saya adem ayem gitu, terus kayak love life juga bagus gitu ya. Kayak menyenangkan banget hidup bersih itu gitu. Ya sekarang setelah lo udah setahun kan, kemarin baru ingat setahun ke gap tuh. Setahun ketangkep ya. Jadi saya baru 6 bulan bebas. 6 bulan bebas ya. Gimana hidup? Ya lebih berat atau sama aja sama kemarin, ininya apa bounce back-nya lah gitu? Agak merangkak dikit sih, Cing. Maksudnya ya karena kan maksudnya dengan berita-berita yang ada, dengan berita-berita yang beredar, nggak semua brand mau masuk gitu kan. Terus kayak nggak semua klien mau juga gitu. Tapi ya udah saya dari sayanya saya tetap ngonten, saya tetap aktif di mana-mana, keluar meeting, ketemu siapa, ngerjain proyek kanan kiri. Beberapa yang masih percaya ya saya lagi dalam misi merebut kepercayaan kembali orang-orang gitu. Iya, itu yang paling penting emang ya. Maksudnya apalagi mereka awal-awalnya kan nggak tahu kisahnya seperti ini. Orang kan nggak, pakai lagi, ntar juga akan pakai lagi gitu. Gimana sih lo cara nyikapin? Maksudnya kan ego kita kayak terinjak-injak lah ya. Nggak tahu ya, karena saya juga ketika diiming-imingi uang itu dan akhirnya saya pakai lagi terus akhirnya ketangkep. Saya ngerasa itu adalah kesalahan saya juga, Cing. Maksud saya, ya orang ngejebak bisa aja, cuman kan kita bisa aja nggak kejebak, Cing. Iya, ada pilihan ya. Ada pilihan. Saya ini kejebak gitu, jadi saya ngerasa salah juga. Jadi dan ketika kita sadar kita melakukan kesalahan tuh, biasanya ego luntur sih, Cing. Jadi lebih mudah ya, menerima resiko dari orang, menerima respon dari orang. Jadi saya kalau masih ada yang nganggep kayak gitu terus ngejudge kayak gitu, yang nggak apa-apa, gue nyoba ngeyakinin yang lain dulu aja gitu. Nanti sambil jalan mungkin lu balik percaya lagi sama gue, atau kalau enggak juga gue emang nggak punya kewajiban buat bikin semua orang seneng, buat bikin semua orang percaya, kayak gitu aja sih, Cing. Nah sejauh ini orang-orang gimana menurut lo responnya? Apa ya, banyak yang ngejudge lo, ya lah ntar juga pakai lagi ya. Segelintir aja sih, Cing, yang kayak gitu. Sisanya semua banyak yang nerima dengan baik gitu. Paling 1-2 lah komen di YouTube yang kalau saya misalkan tayang nih video saya stand up di YouTube gitu,
gila lucu banget, cari duit lagi Gi yang banyak biar ntar kalau udah banyak nyabu lagi kata dia gitu. Ya kan saya dari awal tidak pernah nyabu bang. Iya. Salah komen ya. Circle hidup lu gitu doang kata dia. Ya Allah udah dijudge. Tinggal hidupnya gitu-gitu doang. Tapi ada gak orang yang kenal yang akhirnya kayaknya menghindar, lo tahu nih temen gue yang ini kayaknya udah menghindar, udah nggak mau kontak, nggak mau dekat, nggak mau berinteraksi lah sama lo. Ada gak? Nggak ada sih yang saya kenal yang kayak gitu. Yang ada begitu saya pulang, saya di rumah, mereka dapat kabar satu-satu nyamperin ke rumah gitu, teman-teman komik, teman-teman sekolah, teman-teman kerja pada rata-rata kayak gitu sih. Iya. Malah pada nyamperin, mau ketemu, mau cerita kayak gitu-gitu. Terus kayak temen-temen yang support, yang pada punya program, undang saya ke programnya, pada kayak gitu sih. Maksudnya ya bersyukur banget dapet circle yang supportif. ya. Iya. Karena itu sangat berpengaruh ya buat PD-nya kita ya. Iya. PD-nya ya. Itu sih yang saya bingung, maksud saya kok Coki bisa ya begitu keluar sangat amat percaya diri sekali gitu. Karena saya begitu keluar tuh ya drop parah sih, saya drop parah gitu. Tapi kita nggak tahu dia lagi di kamarnya sendiri apa yang dia pikirin. Itu sih. Iya kan? Iya. Nggak, tapi maksud saya ya, maksudnya topeng sosial yang dia pakai, yang dia buat menunjukkan citra dirinya di publik tuh, ini dapat kepercayaan dirinya dari mana gitu, Cing? Maksud saya kan tampil di publik aja ada perasaan bersalah gitu, kok dia bisa lagi dengan bangga, dengan ceria, dengan kepercayaan diri tampil di publik gitu sih. Saya kagum sama dia, salut sama dia di situ sih. Iya. Memang gede banget apa kepercayaan dirinya begitu keluar. Mungkin karena responnya juga beda sama lo kali pada saat dia ketangkap. Banyak yang menghujat, tapi banyak juga yang masih ditunggu gitu. Apa namanya, circle penggemarnya dia gitu. Jadi mungkin itu yang bisa bikin dia ini. Mungkin yang pas lagi lo lebih banyak yang menghujatnya karena nggak tahu setup itu tadi gitu. Nah, kebetulan saya tuh nggak terpengaruh sama itu karena begitu ketangkep kan HP disita kan. Disita, terus saya nggak dikasih kesempatan buat megang HP. Jadi emang sebenarnya saya nggak tahu respon orang begitu saya ketangkep tuh apa. Yang saya tahu 6 bulan setelahnya ternyata banyak banget yang sayang sama saya. Jadi kalau ternyata pada saat itu emang banyak hujatan tuh, saya skip banget tuh di situ, saya nggak tahu tuh. Oh iya. Nah, Coki apa sih rahasianya lo bisa? Undang Jing, ntar saya tonton. Iya. Ayo Cok sini Cok, pengen nanya nih gimana sih bisa pede? Karena sejujurnya dia ada dua hal yang orang-orang tadinya nggak tahu, terus tahu, dan dua-duanya masih dianggap tabu buat orang-orang. Iya kan, yang satu sabu, yang satu dia tinggal di BSD kan. Iya kan? Apa Cing? Kan nggak tabu di BSD. Iya, maksudnya iya ya, kenapa bisa, dan sambutannya juga makanya. Dan adem aja tuh ininya, apa namanya, komen-komen yang itu adem-adem aja tuh si Coki. Ya. Memang dia anomali lah kalau si Coki ini anomali kalau kata gue dalam. Cuma kalau saya breakdown ya, saya nyoba-nyoba analisa, ketika kita udah memilih stand tuh ya emang jadi kelihatan siapa yang dukung, siapa yang kontra gitu. Maksudnya kita tahu kita berdiri di mana. Iya. Kayak Coki udah sangat menunjukkan sikapnya, terus sifatnya, terus dia ada di stand mana. Ya banyak yang sebel sama dia, tapi yang suka jadi ngumpul kan di situ gitu. Begitu juga terjadi dengan Popon kan. Iya. Popon tuh udah nunjukin dia stand di mana, berdiri di mana. Ya yang nggak suka sama dia ada, tapi yang suka juga jadi pada ngumpul gitu. Begitu juga kita tahu di mana standnya Ernest, di mana standnya Panji gitu. Jadi kayak ketika kalau modelan saya kan
saya di mana aja ada project, di mana aja ada rezeki ya saya startnya di situ Startnya di gitu. situ, ya. Dan di situ nggak banyak orang yang kumpul yang care gitu. Iya. Atau terlalu banyak orang yang kayak kita ini, di mana aja ada ini. Iya, Jadi mungkin orang ya. pilihannya banyak gitu. Mungkin. Iya. Si Popot tiba-tiba downloadnya udah 1.000 aja. Iya kan. Begitu udah nunjukin Iya. stand di situ orang. Iya. Maksudnya pede kita dengan pendirian kita, pede kita kasih tahu orang bahwa gue berdiri di ini ya, lo mau seneng mau enggak ya terserah. Iya. Ternyata yang seneng ada juga. Ada. Iya. Ini udah 6 bulan bebas. Grafiknya kalau menurut lo gimana kehidupan lo, Ko? Grafik ya. Ya dibanding awal-awal keluar sih saya secara materi, secara project, secara kepercayaan diri makin meningkat sih itu. Yeah. Saya ngelihat dari jumlah tweet saya aja gitu. Saya 3 bulan keluar dari rehab tuh kayaknya paling saya nge-tweet 3 kali. Sekarang udah mulai nge-tweet lagi gitu. Kayak Itu cerminan dari rasa pede. iya, karena saya waktu awal-awal keluar tuh saya mau nge-tweet kayaknya takut dirujak, saya mau nge-tweet takut dirujak gitu. Padahal sih enggak, itu ketakutan saya aja. Terus lama-lama saya nge-tweet ya udah kalau lucu responnya lucu gitu. Saya nge-tweet apa di responnya sesuai dengan apa yang saya tweet gitu. Karena kan maksud saya waktu itu kan saya lihat misalkan katakanlah Jeffrey Nicole gitu keluar terus dia nge-tweet sesuatu tentang film, orang responnya gele bang gitu kan, kayak anjir nggak nyambung banget gitu. Nah saya takut saya lagi bahas apa disambung-sambungin ke situ dulu gitu. Ternyata sekarang udah dijalanin, udah dicoba ya, saya nge-tweet apa responnya tentang apa yang saya tweet itu sih. Jadi kayaknya udah aman. Udah aman ya, maksudnya apa? PD-nya udah nambah. Nah sama MLI apa proyeknya yang paling dekat? Tahu sih. MLI pengen saya bikin tour, cuma saya kalau mau tour tuh emang saya masih mau ngelanjutin brother konser yang sama Rispo. Cuman masalahnya si Rispo-nya sekarang udah nggak di dalam MLI kan, sekarang dia udah di Tema gitu. Jadi kayak nggak tahu nih lagi banyak berbenturan gitu. Cuman kalau akhirnya nggak sama Rispo ya mungkin saya ngejalanin show sendiri. Sama tour itu, stand up. Iya. Iya. Kalau stand up offer maksudnya corporate atau apapun masih jalan, alhamdulillah. Itu ada yang tahu bahwa lo ini nggak, maksudnya? Ada, dan itu dibahas di materinya, jadi jadi malah karena ya isu itu yang ada di antara saya sama penonton, jadi ketika itunya dibahas ya lebih relate, gampang sama mereka lebih gampang ketawanya. Oh iya. Nah lo kalau diangkat jadi duta Salon Seven, diangkat jadi duta kan, lo mau nggak? Jadi duta ya? Duta anti Sinte. Ada duitnya nggak tuh, Cing? Ada lah pasti. Ada ya? Ada duit. Mau sih saya kalau ada duitnya. Apa namanya, secara moral bisa nerima, maksudnya duit ya gitu. Cuma secara moral atau secara mental kuat nggak gitu untuk jadi duta ya kan? Ada juga duta yang ke gap lagi gitu. Iya. Ya kalah sih moral-moral gitu sama duit ya menurut saya. Jadi saya kuat-kuat aja. Kuat-kuatin aja ya. Iya. Nah, ini kalau Sinte gue benar-benar agak ini ya, kurang terlalu mendalami. Sebenarnya tuh naginya di mana sih Sinte itu? Sebenarnya tuh dia kan sayanya tuh tipikal yang freelance kan jatuhnya tuh, maksudnya kerjaan kayak kita tuh kan kayak freelance ngerjain per project gitu, per event gitu. Nah saya tuh suka event ini belum kelar saya udah pikirin event yang lain, project ini belum kelar saya udah mikirin next projectnya apa gitu. Nah itu tuh capek, Cing, di kepala tuh capek gitu. Nah saya tuh bisa berhenti mikir kayak gitu, bisa berhenti overthinking itu ketika saya pakai gitu. Ketika saya pakai saya bisa chill, nikmatin diri buat saat itu, momen itu doang gitu. Terus nanti kalau udah sadar baru bisa pikirin lagi. Jadi lebih ke buat itu sih, sama buat tidur sih, Cing. Buat tidur malam tuh
2-3 isap tuh tidur kalau pakai itu. Itu berarti apa ya? Namanya kan kalau narkoba tuh ada yang Antidepresan. stimulan, ada yang depresan Iya. gitu ya. Dia malah jadi bikin kita slow gitu. Iya. Katanya halu. Halu ada orang yang pakai sinte jadi halu gitu, kayak pakai jamur gitu, enggak? Iya tergantung kondisi tubuh sih. Maksud saya kalau dulu kan saya konsumsinya udah termasuk yang berat gitu kan, Iya. sudah termasuk. Jadi kalau ada orang baru make itu, saya tuh sering banget lihat orang-orang kesurupan make sinte itu saya sering banget lihat gitu. Jadi kayaknya begitu kita lagi chill gitu tuh kayak begitu lagi chill. Ini di bayangan saya aja ya, begitu kita lagi chill, santai, nongkrong gitu tuh kayak kabel-kabel di otak kita tuh pada kayak kendor gitu, Cing. Pada kayak kendor. Iya. Nah, begitu kena sinte tuh kayak langsung nyolok, tapi salah tempat pada surut gitu. Karena dipaksa nyolok kenceng, surut. Jadinya koslet, tiba-tiba yang bukan orang daerah ngomong bahasa daerah gitu, tiba-tiba teman saya pada silat gitu, ada yang sakaratul maut, macem-macem gitu. Padahal itu tuh cuma berjalan sekitar 5 menit, 10 menit gitu. Jadi saya kalau ada yang kesurupan di rumah saya tuh udah saya ketawain doang gitu. Karena itu pemandangan biasa orang-orang pakai sinte gitu. Itu episode itu cuma 5 menit, habis itu udah diem. Iya, udah diem. Nah, diemnya nih Nggak sepanjang, artinya lagi high-nya nggak ya? Nggak sepanjang high akan terjadi. Habis 5 menit itu biasanya drop 4-5 jam lah. Ya. Kan narkoba atau apapun namanya itu orang pakai karena memang harus diakui ada yang nemuin keenakannya gitu ya. Sebelum lo pikirin dampaknya, dan lo dapetin keenakannya itu ya karena lo bisa tenang di situ. Iya, kayak gitu. Dari awal pakai udah nemu enaknya gitu. Iya, awal pakai tuh pertama kan gele kan. Iya. Saya biasanya ngegele, terus dari gele itu tiba-tiba ada yang bawa itu kecil banget, Cing, pelintingannya sekorek kuping gitu, sekatan banget. Terus dia nyenggol ego saya. Dia bilang, ini lu kalau bisa make 2 isep nggak muntah, berarti lu sakti lu, kata dia gitu. Wah, ego saya kena, saya pakai, wah enak banget tapi emang cepet banget gitu. Kayak maksudnya gele kan kayak kita bakar terus kayak nunggu 5-10 menit baru dapet tuh gemeter-gemeternya di kaki gitu, baru naik kayak gitu. Terus kayak ini tuh begitu dipakai 1 detik mata langsung merah, Jing. Langsung merah, anjir langsung berefek, kok bisa sakti gini ya gitu. Terus simple dan gak bau, terus ya itu dari gele perpindahan saya ke sinte itu dari situ. Iya. Dan saya senang sama predikat bahwa anjir ini orang kuat banget sinte gitu. Dulu ya. Sampai si Pras bilang nih kalau ada Piala Dunia Sinte gua megang lu nih, katanya. Ini siapa yang mau bikin Piala Dunia Sinte? Sinte aja nggak masuk Piala Dunia. Piala Asia aja kalah. Ya. Tapi setelah itunya tuh lo masih ada rasa bangga, gua kuat itu segala macam pada saat udah mulai make rutin lah gitu. Menurut saya segala sesuatu tuh berproses, di dalam prosesnya terus kita mendapat kedewasaan. Bahkan proses pakai narkoba juga menurut saya kayak gitu, Cing. Ada kedewasaan untuk pakai drugs. Menurut saya, nggak tahu salah benar, cuman saya nangkepnya kayak gitu. Jadi pertama pakai buat kuat-kuatan, habis itu pakai buat have fun sama teman, sampai akhirnya saya ada di tahap yang makin narkoba tuh sendiri. Saya nggak bareng teman-teman, nggak di tongkrongan, nggak di mana. Udah saya pakai bener-bener yang sehari-hari saya ngejalanin aktivitas dengan normal. Saya olahraga gitu, saya nge-gym, saya kerja, saya meeting, main-main, nongkrong, pacaran. Kelar dari situ, begitu sampai rumah, saya mau tidur, saya bakar 2 kali. Set, udah saya taruh, saya tidur, gitu. Besok saya aktivitas normal lagi, gitu. Jadi pernah dapet ini nggak? Ini lagi sakaunya lah gitu loh, terus nggak ada, terus sampai ngacauin semua kegiatan lo, karena lo mungkin lo bisa tenang karena pikiran ada stok nih, ada stok nih kan. Yang bermasalah tuh pada saat kita nggak ada stok gitu. Nah pikirannya itu sih ngerusak rencana nggak sih?
Kalau Keputau kan, Sabu kan kayaknya kalau lo mau kerja belum ada bayangan barang itu ada, kita jadi nggak konsen gitu. Iya, itu relate juga ke saya di mungkin perasaan awal-awal make itu kayak gitu. Awal make yang nyari harus ada, bahkan saya ke kota mana harus tahu beli di mana gitu, kayak gitu-gitu. Terus lama-lama sih enggak juga sih, maksudnya kayak saya bisa ngejaga mood saya sendiri gitu, maksudnya mood saya ketika rungsing barang yang nggak ada ya udah saya keep di dalam diri saya sendiri gitu. Jadi kayak tapi emang ada, maksudnya perasaan sebel pas tahu barang itu nggak ada tuh emang ada, tapi saya keep di sendiri, jatuhnya saya jadi malas makan kayak gitu, maksudnya saya nge-keep itu di diri sendiri, nggak sampai orang lain lihat saya lagi sebel. Tapi karena itu akhirnya lo akan dapet. Maksudnya dalam waktu lama lo nggak dapet, pernah nggak apa putus barang selama berapa hari gitu? Ya saya kan on off juga ya emang kayak gitu, jadi putus barang seminggu, 2 minggu, 1-2 bulan tuh sering juga, Cing. Oh, dan nggak masalah gitu. Dan menurut saya itu yang ngejaga karir saya tetap stay gitu, maksud saya. Betul. Kayaknya kalau nggak ada putus make 1-2 minggu atau 1-2 bulan itu, saya nggak dapet ide, saya nggak dapet produktivitas buat nulis kayak gitu sih. Sayangnya orang-orang yang make nih, maksudnya tidak semua berpikir sedalam lo, setajam lo gitu. Sehingga akhirnya mereka yang diperbudak sama si barang ini gitu. Tapi kalau merasa diperbudak sih saya juga ada sih, Cing, kayak itu kan beli barang kayak gitu kan maksudnya macam-macam ya, tipenya kayak ada yang kita ketemu orangnya, terus ada yang dia nempel barang doang, dia taruh barangnya terus dikirim mapnya, dikirim fotonya, nanti kita ambil sendiri kayak gitu. Nah saya setiap kali perjalanan mau ketemu atau mau ngambil barangnya itu tuh saya selalu berjanji sama diri, udah nih terakhir ini terakhir, terus saya pakai kayak 2-3 hari barangnya habis, sing chat lagi pe gitu. Kalau bukan diperbudak apa itu namanya? Setiap perjalanan loh saya mikir, oh ini yang terakhir nih udah gitu. Besok lagi ini yang terakhir. Terus yang kemarin apaan ya berarti gitu. Kayak gitu sih. Jadi kalau perasaan diperbudak saya tetap ada. Tetap ada ya. Ya kalau Jumawa merasa gue bisa ngendalin barang ini, ya itu lubang kubur lo gitu. Iya. Itu awal dari lo menggali lubang sendiri. Karena orang tuh relapse ya gara-gara itu. Karena ngerasa udah bisa nge-handle nostalgia lah, satu nggak apa-apa nih gitu. Sama ya sama sih, maksudnya kayak kecanduan apapun gitu, kayak dia adiksi emang begitu modelnya. Judi juga dia ngerasa ya gue bisa nih main duit kecil doang gitu. Bokep. Itu awal lu. Bokep juga kayak gitu katanya. Aman, gue mah nonton di Twitter doang. Ya itu awalnya. Nanti lu subscribe OnlyFans tuh itu. Iya. Semuanya berawal dari jumawanya kita bisa nge-handle kayak di semua lini kehidupan kita gitu deh. Iya. Udah mulai merasa jumawa bisa nge-handle semua yang di luar kita itu akan menjebloskan kita sendiri gitu. 6 bulan berarti setahun ya clean ya. Setahun clean. Setahun clean. Setahun sebulan. Secara fisik lo ngerasa ada perbedaan. Tapi kan lo udah lama tuh 2 tahun cuman pakai itu doang ya, sekali itu. Iya. Seharusnya secara badan nggak ada masalah ya, udah biasa. Iya aman sih, maksud saya di tempat gym kuat gitu, terus saya stand up kenapa saya tetap panjang gitu segala macam, jadi kayak kalau physically sih emang aman. Aman. Mental udah balik. Udah balik. Tinggal bagaimana orang-orang lain tambah percaya sama kita ya. Ya, itu sih misi saya sekarang. Apa ya, tugas diri kita sendiri untuk mendapatkan kepercayaannya. Nah, lo nunjukinnya dengan apa lo nunjukinnya? Bikin konten segala macam ya. Konten, postingan saya ngerjain project gitu, jadi banyakin
showreel aja gitu. Iya. Itu memang apa ya salah satu cara apa mendapatkan kepercayaan orang ya. Iya. Atau aktualisasi diri lo ngerasa bikin kontennya sebagai ya gue pengen berkreasi aja gitu atau Enggak sih, saya emang lebih ngejar ke brand. Iya, supaya ada kepercayaan yang masuk ya. Oke lah Viko, terima kasih. Tadi juga pengen nanya kenapa bisa relapse gitu. Ternyata si ponakannya ponakannya Pak Parwes ya. Iya. Yang dia juga dikeselin sama keluarganya. Iya. Iya. Gara-gara duit sekoper akhirnya harus ngeluarin duit sekoper juga akhirnya. Iya. Oke, mudah-mudahan sehat terus. Siap, amin. Bisa berkah terus hidupnya. Amin. Tambah kaya raya lagi. Amin. Dan nggak pernah pakai lagi. Amin. Nggak pernah ketangkep lagi. Amin. Pokoknya yang baik-baik aja semuanya. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.